جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baru ada salam, langsung beliau datang. Assalamualaikum. Langsung terpanggil dengan salaman, masyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, arti syahadat la ilaha illallah dengan dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkannya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil syahadat adalah firman Allah di ayat 18 dari surat Ali Imran. Allah menyatakan bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga bersaksi akan hal itu, yaitu la ilaha illallah. Jadi ada 3 pihak yang bersaksi, ya. Ada 3 pihak yang bersaksi di sini akan la ilaha illallah. Pertama, Allah mempersaksikan itu. Kedua, para malaikat. Dan yang ketiga, ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulul ilmi, orang berilmu ini dari kalangan manusia dan jin. Dan 3 pihak berarti di sini 3 pihak ya, yang derajatnya tinggi. Tentu yang paling pertama Allah Azza wa Jalla. Kedua, para malaikat. Dan yang ketiga ulul ilm, mereka manusia dan jin, muslim, mukmin yang berilmu benar-benar. Mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Dan kesemuanya itu qa'iman bil qist, sebagai penegakan terhadap suatu keadilan, terhadap keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi, sehingga distratakan dengan malaikat. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan benar, ilmu itu menjadikan seseorang tinggi derajatnya. Kata sebagian dari orang, al-ilmu qaliluhu yanfa' kathiruhu yarfa'. Ilmu itu sedikitnya tetap bermanfaat, banyaknya
tetap mengangkat, sangat mengangkat. Kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pastilah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mendapatkan ilmu, punya ilmu beberapa derajat. Dan ilmu meningkatkan derajat seseorang di mata orang lainnya. Meskipun benar kata sebagian dari ahli ilmu, akhlak dulu baru ilmu, betul. Akhlak dulu baru ilmu, itu betul. Tetapi akhlak tanpa ilmu itu pun suatu saat ada ujian besarnya. Orang punya akhlak yang baik, namun tidak punya ilmu yang baik, pada waktunya akan ada ujian yang membuat dia tidak lagi berakhlak baik atau kesulitan berakhlak baik. Karena apa? Karena akhlaknya tidak dipupuk di atas ilmu dan tidak dipupuk di atas tauhid kepada Allah untuk mencari ridha Allah. Ya, maka akhlak pun tetap membutuhkan ilmu. Keluhuran budi pekerti jika tidak diimbangi dengan keluhuran ilmu, maka tetap pincang pada waktunya. Keluhuran ilmu tanpa keluhuran budi pekerti dan akhlak itu juga tidak bisa diterima banyak orang. Maka dua itu harus. Dua itu harus. Dalam ayat tadi ini Allah Ta'ala membuat persaksian bagi zatnya sendiri tentang dirinya sendiri. Persaksian bagi dirinya sendiri bahwa la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Persaksian dengan lisan dan perbuatan. Para malaikat tidak mungkin berbuat syirik. Namun ada orang berilmu dan dia berbuat syirik. Baik syirik kecil, bahkan ada yang syirik besar. Maka orang-orang berilmu namun dia berbuat syirik, maka perbuatan syiriknya itu membatalkan persaksian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga tidak pantas orang-orang itu menjadi golongan ulul ilmi di sini. Maka ulul ilmi di sini, orang-orang berilmu di sini yang di ayat Al-Imran ini menunjukkan persaksian mereka baik secara lisan atau secara perbuatan. Kalau secara lisan, banyak orang-orang yang musyrik mengatakan la ilaha illallah, bahkan sekarang juga banyak ngomongnya la ilaha illallah tapi masih melestarikan budaya syirik besar. Persaksian seperti ini ditolak. Persaksian la ilaha illallahnya ditolak karena perbuatannya mendustakan persaksiannya. Baik, kemudian Allah Ta'ala adalah zat yang menegakkan keadilan. Kemudian Allah Ta'ala membuat ketetapan dengan firman-Nya la ilaha illa huwal azizul hakim, takrir atau itsbat dengan kalimat terakhir dari ayat 18 Ali Imran. Dalam ayat tersebut terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung bagi orang-orang berilmu, di mana mereka dan para malaikat dijadikan saksi bersama-sama dengan Allah. Yang dimaksud orang berilmu di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu syariah. Ilmu syariah. Namun tentu ilmu syariah di sini bukan yang sebatas mendalami ilmu tanpa bertauhid. Ini yang harus kita tekankan, karena sebagian dari orang berilmu dan betul-betul menguliti ilmu gitu, meletok ilmunya, tapi ilmu syariahnya di bagian fikih saja misalnya. Dia kalau membahas masalah-masalah fikih, masalah jelimet dalam fikih itu paling top. Tapi untuk urusan akidah hancur. Maka berarti dia kurang asas tauhidnya dalam berilmu. Ya. Bahkan kadang-kadang khawatirnya percuma itu ilmu tinggi tentang fikih tapi tauhidnya amburadul. Ada yang ilmunya itu mendalam tentang nahwu. Oh, kalau ngomong bahasa Arab jagonya, bahkan orang Arab aja kalah. Ya,
soal i'rab nahwu masya Allah jago. Tapi ternyata akidahnya menyimpang. Ya. Maka berilmu di sini bukan hanya sebatas pengetahuan, kalaupun pengetahuan ia juga diamalkan tauhidnya dari ilmu tersebut. Jadi ilmu ini orang yang memiliki ilmu syariah. Sedangkan yang paling utama dari pihak yang memiliki ilmu syariah itu adalah para nabi dan rasul, paling utama. Persaksian ini sangatlah agung. Karena keagungan para saksi dan juga karena keagungan perkara yang disaksikan. Para saksinya agung siapa? Malaikat, orang-orang berilmu. Antum kalau misalnya ngumpul sama ustadz, itu chemistry-nya beda. Rasanya auranya beda. Mungkin karena ada sisi ngerasa wah ini orang berilmu gitu kan. Atau memang karena namanya ustadz ya beda attitude-nya gitu, beda sama saya. Sekarang gimana kalau para ustadz ini yang mereka berilmu dan mereka ngumpul dan mempersaksikan la ilaha illallah. Itu baru ustadz manusia. Gimana kalau dikumpulkan juga dengan para malaikat? Jadi persaksian la ilaha illallah sangat agung karena lihat siapa penyaksinya, para saksi siapa. Orang-orang besar. Dan lihat apa yang mereka persaksikan. La ilaha illallah. Zat, yaitu zat kesaksiannya luar biasa, besar, yaitu la ilaha illallah. Dan zat-zat atau pihak-pihak yang mempersaksikan besar. Kalau antum ke pengadilan, kemudian ada kasus pidana misalnya, dan yang dijadikan saksi adalah orang-orang besar, itu tentu nilainya beda. Ya, beda. Nah, sekarang di pengadilan akhirat, ketika yang menyaksikan, mempersaksikan la ilaha illallah adalah orang-orang besar di kalangan manusia yang Allah agungkan mereka, tentu ini memberikan daya yang beda terhadap la ilaha illallah. Sehingga semua orang ketika itu mereka bertaubat. Dan para saksi ini bukan hanya makhluk ternyata. Al-Khaliq yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah mempersaksikan itu. La ilaha illallah. Para saksinya adalah Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu. Dan yang disaksikan atau mendapat persaksian adalah pemurnian tauhid uluhiyah. Taib. Wa ma'naha kata Syekh Muhammad. Yang dimaksud maknanya adalah makna la ilaha illallah, yaitu tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Syahadat ini mengharuskan seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Allah, karena makna ilah adalah makluh, yaitu berarti sesembahan. Kalimat syahadat ini mengandung dua unsur menafikan dan menetapkan. La ilaha illallah berarti mengandung dua unsur. Pertama unsur menafikan, yaitu lafaz la ilaha, tiada sesembahan, itu kan menafikan. Unsur yang kedua unsur yang menetapkan, yaitu illallah, kecuali Allah. Dan lafaz Allah adalah badal dari khabar la yang tidak ditampakkan dalam kalimat, dan asumsi kalimat selengkapnya adalah la ilaha haqqin, atau bisa juga la ilaha haqqun illallah. Dan ungkapan yang menentukan seperti ini kalimat nahwu saja, ini pembahasan nahwu. Dengan demikian menjadi jelaslah jawaban dari pertanyaan bagaimana mungkin bisa dikatakan tiada ada sembahan selain Allah, sementara di sana ada beberapa sembahan yang disembah selain Allah dan mereka menyembahnya mengatakan bahwa ia adalah Tuhannya. Itu alihah banyak, sesembahan di bumi ini itu banyak yang disembah banyak selain Allah. Allah berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik." Karena itu tidak ada manfaat sedikit pun bagi mereka sembahan-sembahan itu yang mereka seru selain Allah waktu di dunia itu, di waktu azab Tuhanmu telah datang di hari kiamat nanti, itu mereka enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Pokoknya siapapun yang kita bergantung padanya selain Allah, di hari akhir tidak bisa mereka memberi manfaat pada kita.
Dan itu sudah Allah peringatkan selama kita di dunia bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita di dunia ini suatu ketika bergantung pada makhluk, kita akan merasakan pahitnya bergantung pada makhluk. Akan merasakan bahwasanya makhluk ini gudangnya kekecewaan. Yang kalau kita bertalian dengan makhluk dan mengandalkannya, maka ada hari-hari pengkhianatan atau hari-hari yang membuat kita kesal atau merasa menyesal. Itu makhluk. Siapapun itu, hatta ibu antum. Kalau antum bergantung pada orang tua antum dan antum sudah dewasa, sudah Allah berikan kemampuan untuk berkeluarga, untuk berjuang, maka kemudian antum mengandalkan sesuatu dalam hidup antum kepada ayah atau ibu antum, maka pada waktunya akan ada kekecewaan yang terlebih di hati antum karena mereka adalah manusia yang tidak bisa mengabulkan seluruh permintaan dan bukan menjadi ladang pengharapan. Atau punya besti, ya, teman terdekat. Teman terdekat pun bukan ladang pengharapan. Antum bercocok tanam harapan pada teman terdekat, maka pada waktunya bisa saja terjadi pengkhianatan dan ada terjadi kekecewaan, dan boleh jadi dia salah walaupun maksudnya baik. Kalau kita bergantung pada pihak yang ujung-ujungnya mengecewakan, atau mungkin bisa pengkhianatan atau hal-hal lain, maka buat apa bergantung padanya? Buat apa bergantung di sini maksudnya adalah antum menambatkan harapan padanya secara maksimal gitu loh. Ya, itu nggak bisa. Di kehidupan kita ini pasti kita merasakan itu pernah. Apalagi udah dewasa pasti belajar dari ini, belajar. Mengandalkan keluarga besar. Bergantung pada keluarga besar. Terutama ummahat, akhwat. Nggak bisa antum bergantung itu. Keluarga itu kumpulan manusia juga, sama kayak manusia-manusia lainnya. Satu manusia itu lumbung kesalahan, apalagi kalau bertumpuk manusia lebih banyak lagi kesalahan. Maka tahu begitu, kalau kita bergantung pada kumpulan manusia ini, menambatkan harapan pada keluarga besar atau keluarga, maka akan ada waktunya nanti kita tetap kesepian di tengah keramaian keluarga. Keluarga ramai, sepi kita. Sekarang antum pernah mengalami masa remaja, ikhwan. Ketika lebaran Idul Fitri, remaja-remaja itu biasanya paling malas bareng keluarga. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Malas silaturahim. Pengennya bareng sama teman-teman. Ya. Kalau di keluarga, ya ketemu orang-orang tua lagi, padahal itu bermanfaat buat dia. Artinya kita apa yang bisa kita harapkan dari orang tua? Nah, atau kita gitu kan ya. Tapi kemudian kalau kita ke rumah teman juga terisolasi di keluarganya juga. Wah, maaf nih bro, gue belum bisa main. Gue diajak ke rumah nenek eyang. Ya gitu. Mau kemana? Rame Idul Fitri itu, tetapi di keramaian itu antum seperti sendiri gitu loh. Dengan idealisme atau dengan keinginan antum. Kehidupan ini pun seperti ini. Ya. Antum akan lihat nanti di dunia kita udah banyak diperingatkan oleh Allah bahwa kita tuh nggak bisa memegang manusia selamanya. Memegang selamanya aja nggak bisa, apalagi bergantung padanya. Selamanya nggak bisa. Antum sekarang pegang siapa? Barcelona atau Real Madrid? Gak nyambung kan? Timnas ya? U17 ya? Dibantai berapa kemarin? Masya Allah. Kita nggak bisa megang manusia selamanya. Apalagi kalau udah berkeluarga, antum mau bergantung pada siapa?
pada istri, dia pun mau bergantung sama antum. Bergantung pada anak bayi, ya dia nggak bisa apa-apa. Pernah nggak tuh jadi panitia kajian, mengawali masjid dibersihin dulu dari sendiri. Sebelum ada kajian datang sendiri antum sama marbot, dibenerin masjid, dibersihin dan seterusnya. Mulai berdatangan orang-orang yang mau ngaji kajian. Udah mulai sampai datang ustadznya. Ini tablik akbar. Ya. Sampai puluhan, ratusan orang, masya Allah. Selesai kajian ya udah selesai, ustadznya pulang, jemaah mulai pulang. Antum dan marbot kembali lagi sendiri. Dan antum melihat masjid lah. Tadi ini banyak orang penuh di sini, sekarang udah nggak ada siapapun. Ketika kita merasakan hal ini, kita tahu bahwa manusia itu datang ke antum untuk suatu saat berpisah sama antum. Kalau tahu kayak gitu, antum nggak bisa mengharapkan selamanya manusia itu. Kalau sudah sampai derajat tidak mau tawakal sama manusia, maka sampai mana, kepada siapa terus kita bergantung? Kepada Allah. Kita tuh hidup ada endingnya kan. Istri, anak, orang tua kita, semuanya ada endingnya. Baik kita duluan atau mereka duluan. Nanti ketika kita wafat atau mereka wafat, terus di akhirat bertemu, bisa nggak kita hold on to them gitu loh? Yaitu bergantung pada mereka. Nggak bisa. Bergantung hanya pada Allah. Orang-orang yang selama di dunia mengandalkan kekayaan, mengandalkan keluarga besar, mengandalkan besti, mengandalkan gaji, di hari akhir nanti ketika dosa-dosanya itu terceplokin ke dia gitu, maksudnya banyak nih dosa kamu, nih dosa kamu, nih dosa kamu. Apakah bestinya bisa kemudian memberikan syafaat, kemudian ya Allah ampunin dia atas perintah saya? Nggak bisa. Bahkan ustadznya pun belum tentu nggak bisa. Akan ditantang oleh Allah. Tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka seluskan Allah selama di dunia, nanti nggak ada manfaatnya di waktu azab Tuhanmu telah datang di akhirat. Nggak ada manfaatnya. Itu di akhirat setelah pada mahsyar. Gimana di alam kubur? Nggak ada yang datang kecuali amalan kita. Yang kata mereka di alam kubur ini kan sendiri. Dan ditanya nanti tentang Islamnya, tentang agamanya, tentang Tuhannya. Kemudian kalau ternyata di dunia itu melakukan dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur, datanglah itu azab kubur. Apakah besti yang dulu selama di dunia itu selalu gandengan tangan sama kita akan datang ke kubur kita, kemudian dia akan menghalangi dan membentengi kita dari azab? Wallahi tidak bisa. Orang tua yang selama ini kita percaya, kita cintai, kita sayang, kita lindungi, kita bergantung padanya, apakah kemudian akan datang kemudian menghalang kita dari azab? Allah tidak bisa. Maka mulai sekarang hidup ini ikhwas kan, teman-teman antum kerja, pulang ke kontrakan atau kos-kosan, itu yang melihara antum itu Allah. Maka bergantunglah pada Allah supaya terbiasa selalu bergantung pada Allah dan tidak menjadikan makhluk sebagai tali gantungan antum. Yang apa-apa tuh antum balik ke makhluk ini, jangan. Antum bukan anak kecil, antum muslim dewasa. Kalau masih bocil mah mungkin wajar lah. Ya, jatuh dikit, kepentok dikit manggil maknya. Lapar dikit manggil maknya. Aus dikit manggil maknya. Dicakar kucing dikit manggil maknya. Mimpi dikit manggil maknya. Manggil bapaknya kapan? Kapan, Pak? Nanti kalau mau jadi wali, buat nikah baru manggil bapaknya. Ya. Jarang manggil bapak tuh jarang ya. Antum punya anak berapa, Mas Bro? Masya Allah. Sedekahinlah pada yang belum punya. Nah, antum lebih sering mana anak antum? Manggil istri antum atau antum? Nah, ya udah cukup situ aja. Jangan diceritain lebih lanjut, nggak usah, sampai itu aja. Antum cerita panjang lebar lagi. Syukran. Umumnya gitu.
Manggil ibunya Umi, Umah, Emak, Bu, dan seterusnya. Anak kecil bergantung pada orang tua ya karena memang logikanya belum terbangun ke tauhid benar-benar, belum ngerti, wajar. Ini bukan syirik karena memang anak kecil fitrahnya itu masih bergantung pada orang tuanya, wajar. Apalagi balita kan. Nah, tapi kalau udah gede kayak gitu kan lucu gitu loh. Udah bangkotan, jenggotan masih bergantung pada emaknya, ini kan nggak bisa. Udah bukan saatnya bergantung pada makhluk sekarang. Kayak sebagian dari ulama tazkiyatun nufus, nyata Imam Ghazali dan lainnya, mengatakan bahwasanya di antara bentuk tawakal kepada Allah itu di antara derajatnya adalah laksana seorang anak balita terhadap emaknya, yang kalau ada apa-apa manggil emaknya. Sama seperti antum kalau mau tawakal sama Allah, ada apa-apa langsung antum lapor kepada Allah, ngadu sama Allah. Itu seperti itu. Ya jadi begitu. Nah, kalau kita bergantung pada sesembahan selain Allah, nanti di waktu azab datang, nggak bakal datang itu yang disembah itu, nggak bakal bantu. Bagaimana kita bisa menisbatkan sifat uluhiyah kepada selain Allah, sementara semua Rasul menyatakan kepada masing-masing kaumnya, u'budullaha ma'lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sembahan bagimu selain Allah. Nggak mungkin kalau misalnya kita nisbatkan sifat uluhiyah nih selain Allah Ta'ala, padahal Rasul semuanya mendakwahkan tauhid. Ya. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Ya. Malah justru sekarang ada orang yang nyuruh nyembah patung, ada orang yang melestarikan patung, dan seterusnya. Jawaban terhadap kemuskilan di atas adalah dengan menentukan khabar dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka kita mengatakan sembahan-sembahan selain Allah memang ada secara kenyataan, tapi itu semua batil. Kita mengatakan apakah ada sesembahan selain Allah? Ada, tapi batil, nggak benar gitu loh. Gitu. Kayak kita kata ini loh, ada nggak kuntilanak, ada nggak pocong? Antum bilang ya ada, tapi itu setan, kan gampang. Hati-hati tuh sebagian orang tua itu mendidik anaknya untuk berani tapi dengan pernyataan yang salah. Bilang apa? Oh, hantu itu nggak ada nak, setan itu nggak ada nak. Salah itu. Lafal ini salah. Paham nggak Pak? Semangat Pak. Karena ngomongin setan antum semangat banget. Iya, sepaham. Jangan ngomong ke anak, nah setan itu nggak ada, hantu itu nggak ada, untuk membuat anak itu brave atau apa? Berani. Salah. Kalimatnya salah. Kita katakan, kalaupun ada pocong, nah itu setan, jangan takut. Nah itu benar. Iya. Iya. Hati-hati ya, itu jangan sampai salah dalam memberikan asupan kalimat sehingga nanti akidah anaknya nggak benar. Ya. Kalaupun dibilang misalnya huruf itu ada penunggunya, itu pohon ada penunggunya gitu, bilang ke dia, selama kita nggak ngeliat mereka, anggap nggak ada nak, dah gitu aja. Anggap mereka itu nggak ada di situ gitu loh. Jangan diada-adain sama pikiran kita. Gitu, bukan berarti nah setan itu nggak ada, itu cuma khayalan orang doang, padahal nggak ada. Ya, salah. Setannya banyak. Di WC aja ada setan. Ya begitu. Nah, sama seperti itu kita katakan, apakah ada sesembahan selain Allah di dunia ini? Ya banyak. Nyembah patung sesembahan juga, patung itu sesembahan. Iya gitu. Bahkan perempuan kadang-kadang dijadikan sesembahan. Dan bahkan pemimpin partai kadang-kadang jadi sesembahan. Disembah oleh para pendukungnya. Artis-artis sesembahan. Banyak di sesembahan. Disembah mereka. Disembah itu enggak berarti antum harus sujud terus ruku di depan dia, enggak. Antum mentautkan hati antum kepadanya, bertumpu padanya, apa-apa kepirakannya itu sudah seperti menyembah. Nah itu berbahaya sekali. Ya, banyak sesembahan selain Allah, tapi semuanya batil, nggak ada yang benar.
ditapikan, tapi semuanya batil, enggak berhak untuk disembah dan tidak memiliki sifat keberhakan disembah sama sekali. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah di surat Al-Hajj ayat ke-62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan juga firman Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Maka apakah patut kalian wahai orang musyrik menganggap Lat, Uzza dan Manat yang ketiga adalah yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah kalian menyangka yaitu bahwasannya Lat, Uzza dan Manat itu sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Jadi Lat, Uzza, Manat itu kan berhala-berhala. Sebagian ulama mengatakan Lat ini adalah plesetan dari Allah. Jadi Lat, Allah, Lat, gitu kan? Kemudian Uzza plesetan dari Aziz, dari Uzza. Manat plesetan dari Manan, dari Manat. Ya gitu. Ya, sesembahan itu juga kadang-kadang ada plesetan, ya kan. Antum tahu dewanya orang Skandinavia dulu enggak? Kalangan Viking, bukan Viking. Kalau Viking mah Persib, ya. Kalau Viking mah Persib. Nah, tapi ini Viking aslinya di Skandinavia sana, so Norwegia, Swedia. Itu ada dewa namanya Valhalla. Mirip kan dengan Allah? Mirip dengan Allah. Ya. Tapi itu berhala, tapi itu dewa bagi mereka. Antum pernah dengar Brahmana? Itu seperti Rahman. Brahman. Tapi itu bukan Islam. Cuman kalau antum teliti lagi, itu karakter Brahmana ini ada seperti karakter Ar-Rahman. Ya, cari aja. Ya. Jadi pelesetan. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian ada-adakan. Jadi boleh kita yakini dan wajib kita yakini semua nama-nama dewa, nama sesembahan selain Allah, nama patung-patung, wallahi semuanya itu diada-adakan. Tidak ada dalilnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua itu dibuat. Ya. Jadi jangan percaya dewa, Siwa, Wisnu dan seterusnya. Itu semua buatan agama mereka. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya dewa. Yang ada malaikat, dan itu pun tunduk patuh padanya, tidak memiliki keberhakan untuk disembah dan tidak memiliki kemampuan untuk mencipta. Malaikat yang dengannya Allah taala tugaskan untuk menumbuhkan tumbuhan, itu tetap hanya mengerjakan perintah Allah, bukan mengadakan atau bukan menciptakan tumbuhan. Hanya menuruti perintah Allah. Allah lah yang menumbuhkan. Allah yang mentakdirkan. Jadi in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu ada-adakan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk penyembahan terhadap mereka semua. Gak ada di Al-Quran, gak ada di kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Dan firman yang mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah itu tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Adapun Tuhan-Tuhan dan sesembahan selain Allah, walaupun penyembahnya menuhankan sesembahan tersebut, akan tetapi ketuhanannya bukanlah yang sebenarnya. Artinya uluhiyahnya adalah uluhiyah batil, enggak berhak untuk disembah. Walaupun dinamakan dengan nama-nama yang serupa dengan nama-nama Allah sebagai saingan dan tandingan,
tapi tetap tidak berhak. Ya. Wallahu taala alam. Taib. Ada pertanyaan ikhwah? Fadhal. Ahsanallahu wa iyyakum. Jika kita punya suatu pilihan Ustaz, namun pilihan itu jika kita pilih takut mengecewakan orang yang kita hormati gitu Ustaz. Namun pada dasarnya pilihan itu tidak dilarang gitu Ustaz. Namun karena takut mengecewakan orang yang kita hormati, akhirnya kita merubah pilihan itu. Apakah itu termasuk yang dilarang atau boleh Ustaz? Baik. Di sini ada banyak keambiguan. Pertama, pilihannya apa? Kedua, orang yang dihormati itu siapa? Tapi nggak apa-apa, antum nggak usah dikasih tahu. Nanti aja kalau anak minta dikasih tahu, antum kasih tahu. Kalau anak nggak minta dikasih tahu, jangan kasih tahu. Dan kalau antum kasih tahu, tergantung anak minta atau nggak dikasih tahu. Jadi soalannya adalah, kalau kita ada pilihan dalam kehidupan kita ini, namun yang kita pilih itu tidak selaras dengan keinginan orang yang kita hormati. Zaman sementara pilihan tersebut adalah pilihan yang dibolehkan dalam Islam. Apakah kalau kita lebih memilih pilihan itu dibandingkan perasaan orang yang kita hormati itu dilarang atau enggak? Maka jawabannya tergantung kepada apa pilihan itu dan juga siapa orang yang dihormati itu. Mulai sekarang baru Anda pengen tahu. Ya biasa ini pilihan bertentangan dengan orang tua biasa gitu. Gitu, benar gak? Ya. Orang tua gitu. Misalnya orang tua, karena ini beda. Orang yang dihormati ada beragam. Ada ustadz, ada orang tua gitu kan. Orang tua di sini ada orang tua kandung, ada orang tua tiri, ada orang tua dalam artian paman, bibi kan beda. Tapi anggaplah ini pertama kasus orang tua kandung ya. Ibu dan ayah kandung. Ibu atau ayah kandung. Kita ada suatu pilihan dalam hidup. Lihat pilihan itu. Apakah pilihan itu kalau kita pilih itu memberikan maslahat yang lebih besar atau tidak? Gitu, lihat. Atau kalau kita pilih ada maslahat cuman yang gak besar-besar amat, lebih besar kita menjaga perasaan orang tua. Maka kalau dalam hal ini pilihan tersebut ada maslahatnya, namun lebih besar maslahatnya kalau kita menjaga perasaan orang tua, maka kita lebih ke perasaan orang tua. Oke? Baik. Kemudian, kalau misalnya pilihan itu besar dan manfaatnya besar, bisa banyak buat umat dan lebih besar dibandingkan kita mengikuti perasaan orang tua, dan pilihan itu adalah pilihan yang baik gitu loh. Maslahat dan manfaatnya besar. Nah di sini lihat orang tua apa dasarnya tidak restu dengan pilihan itu. Kalau tidak restunya ada alasan syar'i, maka dahulukan orang tua. Kalau hanya sebatas perasaan saja atau overthinkingnya sebagian orang tua atau kekolotan cara berpikir orang tua karena gak ngerti zaman sekarang misalnya, maka berpihaklah kepada yang maslahatnya lebih besar. Begitu. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya pilihan ini, nah ini versi lainnya, versi madarat. Pilihan ini ada madaratnya kalau dipilih, plus kalau dipilih udah ada madarat, udah gitu orang tua nggak setuju pula, maka ini menjadi haram. Itu jelas, itu kalau itu jelas. Kalau pilihan ini ada maslahat juga, ada madarat juga, namun madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, dan orang tua nggak setuju, maka menjadi haram. Kalau misalnya pilihan ini mungkin maslahatnya nggak seberapa besar, tapi kalau nggak saya pilih, madaratnya besar buat saya. Maka kalau madarat besar, apa dulu nih madarat besarnya? Ya kan? Kalau madarat besarnya itu berupa
ekonomi yang menurun atas misalnya, maka jangan pilih, nggak apa-apa, melainkan pilih perasaan orang tua. Kalau misalnya kita, nih kasus lainnya terakhir, kalau misalnya kita nggak milih hal ini, nggak kita pilih demi menjaga perasaan orang tua, tapi madaratnya besar buat kita dari segi keagamaan, maka lanjut pilih ini. Paham? Gitu. Tuh opsi-opsinya. Jadi tapi paham semua, ada sekitar 7 atau 8 posibilitas. Iya. Mana gitu ya? Iya betul, maslahat dan mudarat, dan itu pun harus ditakar dengan kadarnya dan dikiaskan dengan seberapa mudarat antum ketika dapat ketidakridhaan orang tua. Karena tidak semua ketidakridhaan orang tua harus antum tanggepin. Karena kadang ketidakridhaan orang tua itu boleh jadi karena kejahilannya, sementara antum harus memilih ini. Boleh jadi karena memang pemikiran orang tua yang tidak relevan dengan keadaan antum. Ini diberi uzur antum untuk tidak ikut orang tua gitu loh. Sementara mudaratnya besar kalau antum tinggalkan. Begitu. Beda-beda. Tergantung aja, kalau antum mau ngasih tahu apa kasusnya, mungkin bisa ada jawabannya, tapi antum bisa pertimbangkan sendiri. Begitu, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum jazakumullah khair. Enggak ada mana ya, Bang? Emang ada? Udah. Baik. Kalau tidak ada ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.